Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat. Semoga Bapak Ibu selalu sehat dimanapun Bapak Ibu berada. Kembali lagi bersama kami di hari kedua workshop virtual inovasi penggunaan kelas poin di kelas luring atau tatap muka Bapak Ibu. Kembali akan dipandu oleh narasumber kita yang luar biasa, yakni Bapak Suhardi Amir, SPDI GR. Beliau akan melanjutkan terkait pembahasan di malam sebelumnya, Bapak Ibu, terkait dengan kelas points. Dan nanti malam, pada malam hari ini, kesempatan hari ini, silakan Bapak Ibu bisa dipersiapkan terlebih dahulu perangkatnya atau device-nya. Entah itu mungkin Bapak Ibu yang memiliki dua perangkat sekaligus, Bapak Ibu bisa menyimak sembari nanti praktekannya, atau mungkin Bapak Ibu boleh menyimak terlebih dahulu, kemudian praktekannya nanti setelah melihat rekamannya, begitu Bapak Ibu. Dan untuk Bapak Ibu yang mungkin tidak mengikuti secara penuh, tidak bisa mengikuti secara penuh, Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena kegiatan ini sudah direkam. Bapak Ibu juga bisa melihat kembali rekamannya dan Bapak Ibu tidak perlu lagi mengisi presensi atau daftar hadir melalui link-link tertentu gitu Bapak Ibu. Karena hal-hal yang terkait dengan administrasi seperti daftar hadir, sertifikat dan lain sebagainya akan kami siapkan, nanti akan kami kirim di hari terakhir gitu Bapak Ibu. Entah sorenya di hari Jumat. Sehingga nanti Bapak Ibu cukup menyimak saja, fokus menyimak dan nanti mempraktekannya apa yang akan disampaikan oleh narasumber kita begitu Bapak Ibu. Saya ingatkan kembali Bapak Ibu terkait dengan jadwal di Zoom ini kita akan melakukan 3 kali sesi Zoom. Pertama adalah kemarin, hari ini hari kedua dan besok hari ketiga yakni hari terakhir pertemuan kita melalui Zoom virtual Bapak Ibu. Kemudian di hari kedua, di hari ketiga, di hari keempat dan kelima Bapak Ibu nanti difokuskan untuk diskusi interaktif melalui grup WA Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu bisa memaksimalkan pertemuan virtual kita melalui Zoom meeting di hari kedua dan hari ketiga nantinya gitu. Sehingga nanti Bapak Ibu bisa lebih lancar lagi ketika mempraktekkan dan Bapak Ibu bisa bertanya di akhir setiap sesi Zoom ini. Begitu Bapak Ibu. Baiklah untuk hari kedua ini langsung saja saya persilahkan kepada narasumber Bapak Suhardi Amir, SPDI GR. Kepada beliau kami persilakan. Silakan Pak Suhardi. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, malam hari ini Bapak Ibu senang sekali kita kembali lagi di malam kedua. Masih kita membicarakan mengenai inovasi penggunaan kelas poin di kelas luring atau tatap muka. Sebelum saya lanjutkan, Bapak Ibu, saya senang sekali ternyata yang hadir pada malam hari ini dan malam kemarin itu di Guru Inspirasi Inspiratif Indonesia itu ternyata bukan dari guru saja, ternyata ada juga yang Bapak Ibu dari saya lihat tadi ada dari BPSDM Riau, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Oh, keren sekali. Kalau dulu mungkin itu namanya BKD ya. Nah, dan kelas poin ini sangat sangat memungkinkan sekali Bapak Ibu untuk digunakan dalam kegiatan sehari-hari Bapak Ibu. Kemudian ada juga yang saya lihat sepertinya ada yang dari Bapak Ibu dosen dari beberapa universitas, ada yang dari Universitas Negeri Makassar. Tadi saya lihat juga ada yang hadir. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir di kelas saya dan Bapak Ibu guru yang lain yang tidak bisa mungkin saya sebutkan satu persatu yang di luar dari profesinya sebagai guru. Bapak Ibu, izinkan saya untuk melanjutkan apa yang akan kita sampaikan pada malam kemarin, dan malam ini goals kita adalah kalau kita kemarin sudah membahas mengenai penggunaan kelas poin di kelas luring, nah malam ini Bapak Ibu kita akan belajar bagaimana caranya menggunakan kelas poin ini di kelas luring tapi peserta didiknya boleh bawa handphone. Nah, ini akan lebih seru lagi Bapak Ibu. Ya.
Nah, izin saya share screen terlebih dahulu. Dan tadi malam itu ternyata setelah saya menggunakan word cloud, saya lihat rekamannya ternyata nggak muncul word cloud-nya Bapak Ibu. Aduh sayang banget, padahal rame banget kita tadi malam itu ada hampir 200-an. Tapi nggak apa-apa, nanti kita coba lagi ya Bapak Ibu. Malam ini yang hadir baru sekitar 86. Mudah-mudahan nanti ramai yang hadir ya Bapak Ibu. Saya share screen. Saya entire aja jadi biar bisa kelihatan semua. Saya share soundnya. Nah ini kelihatan nih semua. Nah sudah kelihatan. Baik Bapak Ibu, fokus kita pada malam hari ini adalah saya ulangi bagaimana cara menggunakan kelas point ini untuk di kelas tatap muka, tapi yang Bapak Ibunya menggunakan peserta didiknya boleh menggunakan handphone. Kemudian Bapak Ibu tadi sebelum saya lanjutkan di grup tadi sepertinya ada yang masih terkendala dengan proses instalasi seperti yang saya sampaikan pada malam kemarin bahwa kita di kelas point itu memang ada spesifikasi perangkat yang harus dipenuhi Bapak Ibu. Jadi tidak semua perangkat, tapi sebenarnya semua itu bisa diatasi kalau Bapak Ibu mau sedikit berusaha dengan upgrade, bukan upgrade laptopnya ya Bapak Ibu, tapi upgrade softwarenya. Kalau yang masih pakai Windows 7 boleh dinaikkan menjadi Windows 10 gitu. Kalau yang Office-nya masih yang 2010 boleh di-upgrade menjadi 2013 gitu. Nah, Bapak Ibu kalau yang tidak mengerti tinggal hubungi operator sekolah masing-masing gitu, tinggal berikan uang lelah atau misalnya ajak makan di kantin sekolah, ya itu insya Allah sudah, karena sebenarnya sesungguhnya itu nggak terlalu rumit, apalagi kalau di sekolah Bapak Ibu punya koneksi internet yang luar biasa gitu ya. Tapi Bapak Ibu kalau yang masih terkendala teknis lainnya nanti boleh Bapak Ibu japri ke kita ya, biar nanti kita bisa berikan nomor kontak dari tim teknis kita. Nah, tim teknis ada yang tadi menyampaikan tidak dibahas ya karena kebetulan dia hari ini menjadi dia melakukan pendampingan. Jadi beliau tinggal di Kalimantan, jadi agak susah koneksi dari tadi siang sepertinya. Baik Bapak Ibu, saya izin melanjutkan karena ternyata kita di Guru Inspiratif Indonesia waktunya nggak panjang, kita cuma sampai di 20.30. Oke, jadi saya share. Nah, sebelum saya lanjutkan, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah berhasil install aplikasi ClassPoint-nya, maka yang pertama yang harus Bapak Ibu lakukan adalah ya seperti mengajar kita di kelas seperti biasanya. Jadi kita harus slideshow dulu, slideshow. Slideshow-nya Bapak Ibu saya menyarankan adalah memilih reading view di bagian bawah ini. Kelihatan ya, mudah-mudahan kelihatan. Di sebelahnya ada slideshow, nah yang kita pilih adalah reading view. Atau kita boleh juga yang ke slideshow di bagian ini. Nah gini ya Bapak Ibu, kita boleh pilih from beginning. Nah jangan lupa di bagian monitornya kita bikin otomatis seperti ini. Oke ya. Baik Bapak Ibu, kita reading view biar nanti kita bisa pindah-pindah ke yang lainnya. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, Bapak Ibu, ini kode kelas untuk kelas 11 MPLB yang tadi malam. Nah, sekarang Bapak Ibu kita akan mencoba ganti kelas nih. Kita coba ganti kelas dan yang sehingga Bapak Ibu nanti bisa masuk semuanya. Kita ganti kelas. Nah, kita pilih kode kelas yang acak saja biar Bapak Ibu nanti bisa masuk. Kalau yang ini kelas yang ini Bapak Ibu tidak bisa masuk. Yang bisa masuk itu hanya yang ada namanya saja. Jadi kalau Bapak Ibu sudah buat kelas seperti ini, misal saya lihat kelas mana nih, kelas 11 AGP, 11 MPLB misalnya. Nah, maka yang boleh masuk di kelas saya itu hanya nama-nama yang ini saja Bapak Ibu. Sedangkan yang Bapak Ibu di luar sana itu nggak bisa masuk. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi mulai besok kalau Bapak Ibu mau menggunakan kelas point, silahkan buat kelasnya dulu. Kemudian pastikan anak-anaknya sudah masuk di kelas virtual Bapak Ibu di kelas point, baru nanti bisa digunakan.
Nah, tapi kalau mau pakai kelas umum, Bapak Ibu seperti kita malam hari ini, atau misalnya mau kegiatan pramuka, mau ngadakan pretest, atau misalnya mau Bapak Ibu yang dari BPSDM tadi, misalnya mau ngadakan sosialisasi tentang peraturan daerah gitu, biar misalnya pada saat Bapak Ibu melakukan presentasi atau Bapak Ibu yang berprofesi sebagai dosen biar presentasinya tidak monoton hanya Bapak dari tidak ada dua arah. Nah, Bapak Ibu boleh gunakan kelas umum seperti ini. Jadi siapapun bisa masuk seperti itu. Gitu ya, Bapak Ibu. Saya klik seperti ini baru kita klik mulai. Nah, Bapak Ibu untuk mengundang peserta didik kita masuk ke dalam kelas, kita tinggal pilih seperti ini. Ada dua cara. Bapak Ibu kalau peserta didiknya sudah ada QR code-nya di handphonenya, mereka tinggal seperti ini, kemudian scan QR code seperti ini. Gampang, lebih gampang seperti ini. Tapi kan tidak semua peserta didik kita itu paham tentang QR code. Tapi kalau yang SMA itu biasanya sudah paham tuh QR code-nya. Nah, tapi kalau misalnya yang belum, Bapak Ibu berikan aja yang seperti ini boleh. Minta mereka masuk di classpoint.app, kemudian masukkan kodenya 88742. Nah, kalau boleh saya contohkan kan seperti ini Bapak Ibu. Jadi ini, nah saya sambil browsing tadi BPSDM itu apa gitu. Jadi saya penasaran BPSDM itu apa gitu. Ya ternyata itu BKD dulunya. Nah kita masuk di classpoint.app seperti itu. Ini cara kedua ya Bapak Ibu. Nanti ada yang lebih lebih ringkas lagi, cara ketiga. Tapi cara ketiga Bapak Ibu, oh salah, classpoint.app. Nah gini, ini cara kedua ya. Tadi cara pertama pakai QR code. Nah sekarang kita masuk dengan kode. Kodenya adalah 88742. 88742. Nah gitu. Nah, lalu masukkan nama Anda, misalkan nama saya adalah Suhardi, saya pilih masuk. Nah, foto bisa diganti ya Bapak Ibu. Nah, sudah masuk kan Bapak Ibu? Gampang. Itu cara kedua. Nah, cara ketiga, Bapak Ibu tinggal berikan link ini. Tinggal copy, seperti ini, klik. Nah, ini tercopy. Baru kalau Bapak Ibu punya grup WA sekolah atau kelas, tinggal Bapak Ibu masukkan ke grup WA. Anggaplah ini adalah grup WA. Nah, tinggal diklik seperti ini lalu enter. Kayak gitu. Atau Bapak Ibu yang masih menggunakan Google Classroom, klik kodenya ini baru kirim ke beranda Google Classroom-nya. Tinggal peserta didiknya masuk ke Google Classroom mereka, otomatis klik link dan mereka otomatis masuk ke dalam kelas kita. Semudah itu Bapak Ibu. Ya, boleh Bapak Ibu bergabung di kelas saya. Saya menunggu Bapak Ibu sampai di 19.16, 2 menit deh. Untuk bergabung biar Bapak Ibu nanti bisa merasakan karena kita malam hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana cara menggunakan ClassPoint yang Bapak Ibu memungkinkan siswanya untuk membawa gadget. Kalaupun tidak membawa gadget Bapak Ibu, kalau yang sekolahnya memiliki lab komputer itu akan jauh lebih bagus lagi. Akan jauh lebih keren lagi. Lab komputer, punya komputer, dan setiap komputernya itu punya koneksi internet. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu guru di sini pasti ada sekolahnya yang memiliki sarana dan prasarana yang memadai seperti itu. Boleh Bapak Ibu silahkan, baru 15 orang, kita di sini ada 128, separohnya juga nggak apa-apa. Biar Bapak Ibu nanti karena Bapak Ibu setelah ini akan mengajar menggunakan ini, jadi Bapak Ibu nanti tahu troubleshooting-nya itu seperti apa sih kalau kita menggunakan ClassPoint itu. Nah, nanti cara menjawabnya seperti apa sih kalau menggunakan multiple choice itu gimana cara menjawabnya seperti itu. Atau misalnya nanti ada image upload. Nah, kita bisa memasukkan gambar dari handphone kita Bapak Ibu. Jadi bagaimana cara nguploadnya nanti Bapak Ibu bisa merasakannya sendiri.
Jadi Bapak Ibu bisa mengedukasi peserta didiknya masing-masing di sekolah. Bagaimana caranya? Kalau Bapak Ibu tidak merasakannya gimana nanti mau berbuatnya? Itu ya Bapak Ibu. Silahkan baru 37. Oh iya Bapak Ibu ingin saya sampaikan kalau kelas yang seperti ini itu maksimalnya adalah 200 yang untuk pro ya Bapak Ibu. Kalau yang basic itu 25, maksimal 25 peserta didik. Bapak Ibu yang tadi malam sepertinya banyak yang tulis pertanyaan di chat ya. Mohon maaf saya nggak baca, bukan nggak baca sih, baca cuma nggak bisa jawab karena terlalu padat materi yang harus saya sampaikan dengan kondisi yang masih deg-degan dengan lampu mati dramanya. Oke, baik Bapak Ibu sudah 19.17, boleh nanti sambil jalan sudah ada 49 orang yang bergabung. Terima kasih. Jadi nanti bisa lihat yang 49 nanti bisa langsung merasakan ya. 50 sudah yang merasakan langsung pengalamannya bagaimana cara menggunakan atau belajar dengan menggunakan ClassPoint ini. Baik, Bapak Ibu, saya ingin melanjutkan dan mengulangi kembali. Selamat datang di ClassPoint versi kedua. Ini adalah sudah versi kedua, Bapak Ibu, alat pengajaran yang all-in-one di PowerPoint yang membantu menjadikan Bapak Ibu sebagai seorang guru kreatif dan tentu saja adalah sebagai guru inovatif. Nah, Bapak Ibu, tadi saya sudah mengajak Bapak Ibu bergabung. Nah, pada malam hari ini, kalau saya mau ulang kemarin, ClassPoint itu dia memiliki 3 fitur utama. Yang pertama adalah dia bisa untuk presentasi, yang kedua adalah dia bisa untuk kuis interaktif, dan yang ketiga adalah dia bisa untuk gamifikasi. Keren kan Bapak Ibu? Nah, sekarang kita sudah masuk di yang kuis interaktif, yang gamifikasi sudah kita pelajari kemarin sama-sama dan presentasi ya sepanjang saya berbicara ini menggunakan presentasi Bapak Ibu. Jadi tidak perlu lagi saya sampaikan karena memang ini basicnya adalah PowerPoint. Di versi kedua ini, Bapak Ibu, jenis pertanyaan untuk kuis interaktif itu sekarang sudah lebih kaya lagi, sudah ada 8 di sini. Bapak Ibu ada untuk multiple choice. Bapak Ibu mungkin sudah tahu ya multiple choice itu apa. Multiple choice itu adalah pilihan ganda. Kemudian ada word cloud. Word cloud itu sayangnya Bapak Ibu tidak lihat kemarin. Aduh sayang banget. Nanti Bapak Ibu lihat ya. Kalau kita rame sih sebenarnya biar lebih enak. Ada short answer, ada slide drawing, ada image upload, ada fill in the blanks, ada audio record, dan ada video upload. Wah, apa itu semuanya? Gitu semuanya menggunakan bahasa Inggris ya. Tidak perlu khawatir ya Bapak Ibu, ini mudah sekali dipahami. Insya Allah Bapak Ibu seawam-awamnya kita menggunakan teknologi ClassPoint ini paling user friendly. UI-nya itu interface apa sih bahasa Indonesianya? Tampilannya itu sangat mudah sekali dipahami kok Bapak Ibu, tidak jelimet. Kita hanya sekali atur, nanti semuanya akan otomatis mengikuti. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita masuk ke dalam fitur pertama namanya word cloud. Saya matikan dulu. Nah, ini saya hapus dulu karena sudah ada. Saya hapus dulu. Cara menggunakan fitur word cloud adalah kita pergi ke Igno ClassPoint tentunya di sini. Pastikan sudah login ya Bapak Ibu, sudah login di sini. Dan untuk menggunakan fitur word cloud ini adalah kita pergi ke word cloud di sini. Nah, word cloud itu adalah sebuah fitur yang memungkinkan Bapak Ibu untuk kita meminta peserta didik kita atau misalnya peserta seminar, webinar kita itu untuk menuliskan satu kata, tidak lebih dari 5 kata. Karena kalau lebih dari 5 kata dia nggak masuk kata ke-6-nya. Jadi kayak misalnya satu kata saja. Contoh ini ya Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu mendengar kata kurikulum merdeka, kata apa saja yang merepresentasikan title tersebut. Jadi kalau Bapak Ibu mendengarkan kata kurikulum merdeka, apa yang ada di benak, kata apa yang di benak Bapak Ibu. Nah, kita sebagai guru Bapak Ibu bisa mengizinkan di sini peserta didik kita menjawab lebih dari satu atau hanya satu kata saja. Maksudnya hanya sekali isi saja. Misal
Kalau Bapak Ibu yang di guru SD mungkin boleh tanya seperti ini. Tadi pagi sarapan apa gitu. Ya, tidak semua loh anak-anak kita Bapak Ibu bisa langsung speak up, bisa langsung ngomong, tidak semua. Saya yakin dan percaya. Tapi Bapak Ibu tapi kalau misalnya mengetik itu anak-anak kita itu pasti semua bisa, semua berani. Makanya kalau ada orang yang mengistilahkan sekarang itu anak-anak kita itu sekarang adalah generasi menunduk karena mereka tahunya bisa seperti ini tapi nggak bisa dongak seperti ini. itu itu perkembangan zaman ya, zaman apa namanya sudah kodratnya seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kita misalkan saya hanya mengizinkan Bapak Ibu untuk mengisi dua kata. Ingat ya Bapak Ibu tidak lebih dari satu kata. Misalkan kurikulum merdeka apa yang merepresentasikan, misalkan diferensiasi. Nah, seperti itu saja. Diferensiasi, KHD, seperti itu. Ki Hajar Dewantara, kurikulum merdeka misalnya ribet, jelimet, nah P5, nah seperti itu aja Bapak Ibu, bukan yang jawaban yang panjang-panjang. Kurikulum merdeka menurut saya seperti ini, bukan. Itu bukan untuk di word cloud ya. Pengaturannya Bapak Ibu hanya di sini saja. Pengaturannya hanya di sini, sudah saya sampaikan yang ini, kemudian yang ini opsi putar. Kalau kita centang tuh maksudnya seperti ini, contreng, maka mulai aktivitas dengan slide. Artinya ketika slide ini kita mulai, klik slideshow, maka otomatis akan memulai Bapak Ibu. Jadi nanti ini tombolnya tidak perlu kita klik. Tapi kalau kita hilangkan, maka untuk memulai word cloud-nya, maka ini harus kita klik dulu. Baru bisa dia mulai word cloud-nya. Kemudian kalau kita klik ini, kecilkan jendela aktivitas saat aktivitas dimulai. Kalau kita centang contreng ini, Bapak Ibu, maka jawaban peserta didik kita itu tidak akan tampil, dia akan tersembunyi dulu. Nah, setelah waktunya habis, baru nanti kita perlihatkan. Nah, Bapak Ibu bisa mengatur seperti itu. Terserah mau yang gimana, apakah mau memperlihatkan langsung jawabannya atau tidak. Kalau untuk word cloud, biasanya saya langsung perlihatkan Bapak Ibu. Ya, jadi saya nggak perlu. Kemudian di bagian ini ada tutup otomatis. Nah, ini adalah untuk memudahkan kita mengatur durasi. Kalau Bapak Ibu misalkan mau mengatur durasinya, ini bisa dijawab peserta kita itu sampai 10 menit. Maka kita atur di sini sampai 10 menit. Kalau kita misalnya menginginkan peserta didik kita hanya mereka bisa menjawab hanya 1 menit, maka kita pilih 1 menit. Tapi kalau misalnya kita butuh lebih dari 10 menit, maka jangan dicentang Bapak Ibu. Jadi untuk menutupnya nanti secara manual. Nanti kita bisa tutup jawabannya. Katakanlah saya meminta Bapak Ibu nanti untuk mengetik kata yang berkaitan dengan kurikulum merdeka selama 2 menit dari sekarang. Maka Bapak Ibu nanti minta tolong saya silakan dijawab biar teman-teman nanti bisa lihat ya apa isinya bagi yang rekan-rekan tidak bisa ikut di kelas saya. Oke, silakan persiapkan handphonenya, Bapak Ibu silakan ditulis apa yang di benak Bapak Ibu tentang kurikulum merdeka. Nah ini kita slideshow. Nah ini nggak otomatis ya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang ber-53 silakan bergabung, silakan diisi nanti ya Bapak Ibu di sini. Nah karena ini tidak otomatis maka kita harus klik word cloud-nya ini baru nanti bisa memulai. Nah, di sini Bapak Ibu saya matikan musiknya dulu. Nah, di sini ada waktu dan di sini ada jumlah orang yang telah mengirimkan jawabannya. Nah, dan kerennya Bapak Ibu di sini kita bisa melihat siapa yang sudah menjawab dan siapa yang belum menjawab. Yang belum menjawab kita bisa ingatkan. Misal, ayo Ibu Kayanti belum jawab. Pak Samsunardi belum jawab. Kenapa belum jawab? Ibu Dewati. Ya, Ibu Rahmawati. Kenapa belum jawab? Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kalau di Mentimeter, kita nggak bisa melihat siapa yang menjawab apa Bapak Ibu. Siapa yang menjawab apa. Siapa yang menjawab siapa. Nah, tapi kalau di sini kita bisa melihat. Nah, ini kenapa ada yang menggelembung lebih besar? Karena jumlah orang yang menjawab Merdeka Belajar itu
Ada 5 orang. Kita lihat Bapak Ibu siapa saja yang menjawab Merdeka Belajar 5 orang ini. Wah, ternyata ada Ibu Sulaminingsih, ada Ibu Haryati, ada Dwi Astuti, dan Ibu Nana. Nah, seperti itu. Ada Ibu Sri Purwaningsih. Nah, seperti itulah terus Bapak Ibu. Semakin banyak yang menjawab Merdeka Belajar, maka akan semakin besar dianya. Dan semakin sedikit Bapak Ibu yang menjawab, jawabannya satu seperti ini akan makin semakin kecil. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kalau ada jawaban 2, misalnya P5 2 orang, nah ini akan semakin besar lagi P5-nya nanti. Nah, ini rata-rata nih sudah ada 2, P5 sudah ada 2, Merdeka Belajarnya masih ada 6. Nah, waktunya habis nih Bapak Ibu. Ya, waktunya habis. Nah, gitu Bapak Ibu. Karena kita mau menilai mereka sudah melakukan partisipasi terhadap kita, maka kita berikan apresiasi dengan cara memberikan bintang kepada mereka. Sudah ada bintangnya masuk Bapak Ibu? Nah, itu menjadi motivasi tersendiri bagi peserta didik kita. Terima kasih ya telah berpartisipasi. Dan kita bisa menyorot jawaban terbanyak nih Bapak Ibu. Nah, jawaban yang terbanyak itu adalah Merdeka Belajar. Ya, sesuai dengan nama channel saya Merdeka Belajar juga. Ya, begitu Bapak Ibu, ini bisa kita sorot. Dan jawaban ini biar tidak hilang, kita bisa masukkan ke dalam slide kita. Nanti kita masukkan, maka dia akan menambah 1 slide. Nah, sudah selesai. Word cloud sesimpel itu dan sepowerful itu. Jadi Bapak Ibu nih sudah bisa mengira-ngira. Besok saya pakai apa ya untuk. Jadi word cloud itu bisa sebagai ice breaking atau bisa sebagai persepsi di sebelum pembelajaran, itu sangat bisa sekali. Ya, Bapak Ibu, atau misalkan Bapak Ibu meminta mereka menuliskan satu kata yang menggambarkan materi yang telah kita pelajari di pertemuan sebelumnya gitu. Nah, gitu Bapak Ibu, bisa mereka kalau misalnya kita minta seperti itu. Ya. Nah, itu word cloud. Mudah-mudahan mudah dipahami ya Bapak Ibu, itu word cloud. Nah, nanti dia jawabannya kalau kita masukkan ke dalam slide, dia akan seperti ini. Nah, keren kan Bapak Ibu? Nah, sip. Sekarang kita pindah ke fitur selanjutnya. Fitur interaktif selanjutnya namanya short answer. Bapak Ibu, meskipun ini short answer, tapi dia bisa sampai 1.500 karakter. Kita memungkinkan mengisi jawaban itu sampai 1.500 karakter. Kalau di dokumen A4 itu bisa kurang lebih 2 lembar lah. Panjang ya Bapak Ibu, bisa kita masukkan. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Cara menggunakannya gampang Bapak Ibu, cara memulainya. Kita tinggal pergi ke bagian ini Bapak Ibu, ada tulisan short answer. Ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk fitur yang lainnya itu sama aja semuanya Bapak Ibu. Opsi putarnya itu tidak ada yang berbeda, semuanya sama gitu, mulai dari word cloud sampai nanti ke video upload. Yang membedakan itu hanya ini. Kita bisa menyembunyikan nama peserta saat melihat respon. Artinya kita bisa menghide, menyembunyikan nama orang yang menuliskan jawabannya. Biasanya saya pakai ini kalau minta mereka itu feedback-nya Bapak Ibu atau refleksinya. Tuliskan refleksi kalian terhadap pembelajaran kita hari ini. Berikan saran dan kritiknya dan sebagainya. Biasanya saya minta mereka itu untuk menghide gitu. Nah Bapak Ibu, supaya menghindari penilaian subjektif dari kita. Kita nggak tahu, siapa tahu menurut mereka ada sesuatu yang tidak mereka membuat nyaman dengan pembelajaran hari ini, jadi mereka tidak malu-malu untuk menuliskannya, gitu ya Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya kita mau mengecek sejauh mana kemampuan atau pemahaman mereka terhadap materinya, misalkan Bapak Ibu melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan sistem yang flip classroom, jadi sudah memberikan materinya dulu di malam hari atau kemarinnya, kemudian besok harinya Bapak Ibu baru lakukan kegiatannya, jadi bisa melakukan seperti ini. Atau
Bapak Ibu misalkan sudah memberikan materinya, sudah menyampaikan bla 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 bla, kemudian Bapak Ibu mau minta mereka untuk menuliskan kembali. Ayo coba tuliskan kembali sejauh mana apa yang kalian pahami dari penjelasan Ibu tadi atau Bapak tadi. Nah, itu bisa kita juga gunakan untuk short answer ini Bapak Ibu. Nah, cara menggunakannya ini kita seperti ini. Saya cuma berikan mungkin opsi Bapak Ibu untuk menjawab 2 menit cukup ya. Nah, setelah itu ini boleh kita pindahkan biar tidak mengganggu. Nah, kita tinggal pilih slideshow. Seperti ini. Silakan Bapak Ibu nanti dijawab. Nah, kalau untuk memulainya Bapak Ibu kita tinggal short answer di bagian ini. Nah, Bapak Ibu silahkan lihat handphonenya. Nah, sambil itu saya ingin juga menjelaskan bahwa di sini itu ada fitur musik Bapak Ibu ternyata. Nah, musiknya hanya seperti ini Bapak Ibu. Nah, gini, bisa kita ubah. Gitu. Kedengaran ya Bapak Ibu musiknya. Ada Pak Taufik sudah menyampaikan bahwa kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru yang inovatif adalah dia harus menguasai IT, melek IT, komunikasi, kemampuan menggunakan IT, harus memiliki jiwa seni, benar. Ya, STEM ya, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, harus kreatif, harus menjalankan informasi, harus ada humornya, benar. Misalkan ini menurut kita jawabannya keren, kita kasih bintang Bapak Ibu. Nah, musiknya kita kecilin dulu. Harus memiliki jiwa seni, oke. Harus memiliki kemampuan IT, oke. Bisa IT, kemampuan IT, harus mampu manajemen kelas. Ya, memiliki kemampuan yang dimiliki salah satunya adalah menjadi kreatif, menguasai teknologi informasi dengan baik. Iya, harus kreatif kata Pak Kristianto. Guru inovatif itu harus mampu menguasai IT, tidak gaptek. Menyajikan materi pembelajaran dengan cara bervariasi. Iya, seorang pengajar inovatif itu harus memiliki pengetahuan tentang aplikasi yang bisa digunakan dalam pembelajaran dan kreatif. Keren. Melek IT dan selalu update informasi dan kemampuan diri. Iya. Mampu menarik perhatian siswa, benar, dengan cara seperti ini Bapak Ibu. Harus bisa jadi guru kreatif dan tidak gaptek. Harus menguasai teknologi. Guru yang berorientasi digital dan kreatif. Upgrade ilmu. Iya, benar ya Bapak Ibu. Nah, otomatis tertutup ya Bapak Ibu, dan Bapak Ibu yang belum menjawab itu nggak bisa menjawab lagi. Nah, seperti itu. Nah, tadi saya sambil memberikan, kalau misalnya mau dilihat jawabannya gede seperti ini Bapak Ibu. Jadi kita tinggal klik, 1. Nah, kemudian Pak Taufikur Rahman, tadi saya sudah berikan, melek IT kata Ibu Evi. Sambil kita bahas Bapak Ibu. Sambil kita bahas jawaban mereka. Nah, di setiap kalau misalnya di awal-awal Bapak Ibu melakukan membuat kelas menggunakan kelas point ini, anak-anak itu selalu akan bertanya, nanti nggak ditampilkan kan Pak Bu? Kayak gitu. Nanti nggak diperlihatkan kan Pak Bu? Gitu. Saya selalu biasanya iya nanti kita lihat. Ternyata kita perlihatkan, yo gitu, jadi rame kelasnya karena ada sebagian anak itu yang masih juga kalau minta pendapat mereka itu masih malu ketika itu kita pampang gitu nah Bapak Ibu. Tapi kalau kita pampang terus kita baca bersama kan seru Bapak Ibu. Kita langsung bisa tanggapin. Nah, kalau Bapak Ibu yang di kampus, mengajar di kampus, dosen kayaknya nggak terlalu gimana-gimana ya karena anak-anaknya udah pada dewasa semua ya. Kalau anak-anak yang masih SMP atau SMA kelas 1, kelas 2 itu masih agak malu-malu gitu Bapak Ibu. Tapi kalau sudah kelas 12 mereka biasanya sudah enggak lagi. Ya, nah seperti ini kan bisa kita ini Bapak Ibu. Cuma kalau di short answer harusnya tidak sependek ini ya Bapak Ibu. Kalau mau seperti ini jawaban yang pendek-pendek, Bapak Ibu bisa gunakan word cloud saja. Tapi kalau misalnya mau di sini itu harusnya yang seperti ini, panjang gitu Bapak Ibu. Misalkan minta alasan mereka. Kalau saya kemarin itu karena mengajar di perkantoran, anak-anak calon perkantoran di SMK, jadi saya minta mereka kenapa milih jurusan manajemen perkantoran dan layanan bisnis gitu. Nah, mereka tulis panjang sekali Bapak Ibu. Nah, itu seru Bapak Ibu bacanya ya. Tapi kalau untuk yang pendek-pendek 2 kata, 3 kata itu gunakan word cloud ya, jangan short answer. Oke?
Bapak Ibu. Nah, kita bisa menampilkan jawaban yang kita kasih bintang. Nah, ini adalah semua jawaban yang telah kita kasih bintang. Ada yang tidak kasih kita bintang tadi, maka dia nggak nampil. Seperti itu Bapak Ibu. Dan supaya kita tidak kehilangan jejak, ini kita bisa masukkan ke slide. Caranya kita tinggal klik masukkan ke slide, maka dia akan menambah slide baru seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi dia akan menambah slide Bapak Ibu. Dwi Astuti mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan. Kalau jawabannya panjang ini lebih keren lagi Bapak Ibu. Kalau humor, jawaban satu kata ini sepertinya sebaiknya menggunakan word cloud. Ya, jangan di short answer. Sip. Gampang ya Bapak Ibu untuk di fitur yang kedua. Ini baru 2. Kita masih ada 8 gitu Bapak Ibu. Masih ada 1 jam insya Allah. Kita selesaikan ya Bapak Ibu. Selanjutnya, fitur yang akan kita bahas adalah sepertinya saya blank nih Bapak Ibu. Saya harus stop dulu, stop share dulu sebentar. Matikan PowerPoint saya. Sebentar ya Bapak Ibu. Save. Sebentar, iya sudah keluar. Saya hidupkan kembali. Ada Ibu Eka Suryani dari BPSDM. Selamat datang Ibu. Saya nggak bisa buka mic. Saya lihat dari tadi pegang kertas gitu. Kayaknya serius banget. Baik, nah fitur yang ketiga Bapak Ibu akan kita bahas adalah mengenai apa ya? Mengenai slide drawing. Nah, slide drawing ini juga keren Bapak Ibu. Slide drawing ini slide tapi bisa di drawing. Wah, keren nggak tuh Bapak Ibu? Drawing itu menggambar. Slide drawing ini memungkinkan peserta didik kita itu bisa menggambar, melingkari, membuat kotak dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, jadi misalkan nih, di sini saya sudah punya beberapa gambar, saya minta peserta didik, Bapak Ibu nih ceritanya sebagai peserta didik saya, lingkarilah sumber energi yang terbarukan. Nah, lingkarilah sumber energi yang terbarukan. Nah, ini Bapak Ibu nanti kita minta peserta didik untuk melingkari. Caranya adalah kita balik lagi ke Ingno Class Point-nya di sini, kemudian kita pilih slide drawing di sini. Nah, slide drawing ini kita matikan aja, kemudian kalau boleh untuk slide drawing Bapak Ibu durasinya jangan terlalu dekat, jangan 2 menit atau 1 menit karena ini berhubungan dengan koneksi internet kita dan peserta didik karena mereka harus mengupload gambar ke kita. Tapi tenang Bapak Ibu tidak akan memberatkan kok. Akan tersimpan di cloud, di awan komputer. Nah, caranya kita tinggal pilih Word slide drawing ketika tombolnya sudah ada seperti ini. Kita tinggal slideshow seperti ini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu nanti perhatikan handphonenya masing-masing ya. Oke. Nah, ketika saya klik tombol slide drawing, maka ini akan muncul di Bapak Ibu sebuah gambar. Saya matikan musiknya dulu. Oke. Nah, sebuah gambar yang memungkinkan Bapak Ibu untuk mencoret yang mana saja yang bisa terbarukan dengan tidak terbarukan. Warna pensilnya juga macam-macam ya Bapak Ibu sekarang. Kalau di versi 1 kemarin itu masih hanya 1 warna saja. Kalau sekarang sudah ada beberapa warna yang bisa Bapak Ibu gunakan. Silahkan Bapak Ibu kalau sudah dicoret-coret, silahkan dikirimkan ke gurunya.
Nah, jadi Bapak Ibu nanti bisa, oh begini ya ternyata penggunaan slide drawing untuk penggunaannya. Nah, sudah ada Pak Kristianto yang sudah mengirimkan gambarnya. Ada Ibu Laila, ada Pak Kristianto. Wah, ini yang terbarukan. Baik, benar Pak Kristianto. Kemudian ada Ibu Laila, yang terbarukan itu adalah pohon, sinar matahari, kincir angin, air. Oke, benar gitu. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Nah, ada yang terbarukan. Oh, ini apa terbarukan atom, kemudian minyak bumi, kemudian gas alam. Ya, belum benar. Nah, gitu ya pura-puranya Bapak Ibu. Nah, saya tahu Pak Febrianto pasti tahu. Nah, seperti ini misalkan, oh iya, ini energi apa ini ya? Nah, seperti ini. Nah, keren kan Bapak Ibu? Nah, ada yang mencoretnya cuma seperti ini boleh. Ya, ada yang melingkari boleh. Ada yang menyilang boleh gitu. Ada yang menyilang seperti ini boleh gitu Bapak Ibu. Nah, kita waktunya sudah habis. Saya mengatur tadi berapa menit? 2 menit ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Oke. Nah, kita bisa memberikan bintang semua karena jawabannya benar. Kita bisa berikan bintang semua. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Gampang ya untuk apa namanya slide drawing ini. Nah, selanjutnya untuk slide drawing seperti itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ada image upload. Nah, Bapak Ibu. Image upload ini image gambar upload itu mengunggah. Jadi memungkinkan kita untuk peserta didik itu untuk mengirim gambar ke kita, baik yang ada di handphone dia ataupun dia nyari dulu ke browsernya. Nah, di sini Bapak Ibu saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk kulineran keliling Nusantara. Sayangnya ada banyak yang belum masuk ya ke dalam kelas kita. Kalau bisa masuk semua sih keren gitu. Ada 174 yang masuk cuma sekitar 80-an. Tapi nggak apa-apa, dari 80 itu aja nanti udah banyak banget sih. Jadi Bapak Ibu, saya pengen Bapak Ibu mengirim gambar makanan khas yang ada di daerah Bapak Ibu masing-masing, ya, yang ada di handphonenya atau makanan yang tadi malam dimakan atau yang kemarin tapi ada gambarnya di handphonenya atau di komputernya boleh, silahkan dicari dulu kemudian pilih image uploadnya nanti. Nah, kita sebagai guru bisa memanfaatkan ini dengan sistem seperti kayak misalkan Bapak Ibu mengajak peserta didiknya untuk keluar ruangan. Keluar ruangan, saya pernah melihat guru biologi di sekolah itu, mereka mengajak anak-anaknya itu keluar outing kelas gitu, belajar di luar kelas untuk mencari berbagai macam jenis dedaunan. Semacam itu saya kurang tahu karena saya bukan guru biologi seperti itu. Kemudian difoto Bapak Ibu, difoto, peserta foto, kemudian kirim ke gurunya menggunakan kelas point. Jadi kelas pointnya tetap di ruangan kelas, peserta didiknya di luar. Jadi mereka nanti bisa mengirimnya ke ke gurunya di dalam kelas. Nanti ketika mereka sudah balik lagi ke dalam kelas, mereka sudah bisa bahas dengan gurunya. Seperti itu yang pernah saya lihat. Ada juga pernah saya lihat guru kimia juga seperti itu melakukan praktikum, terus hasil-hasil praktikumnya biar ada gurunya juga portofolionya di dalam satu PowerPoint lengkap seperti ini. Jadi dikirim hasil laporannya itu di dalam menggunakan image upload, kemudian nanti baru itu dibahas. Seperti itu penggunaannya Bapak Ibu. Kalau yang unggah makanan khas dari perangkat Anda ini, Bapak Ibu bisa gunakan sebagai ice breaking-nya. Ice breaking di dalam kelas. Itu coba ya Bapak Ibu, caranya kita pilih image upload di bagian ini dan sekali lagi Bapak Ibu ini tidak ada pengaturan yang aneh-aneh. Cuma tambahannya adalah kita bisa memaksa peserta didik kita itu untuk menuliskan caption atau keterangan. Kalau di versi 1 belum ada untuk bisa masukkan keterangan, kalau di versi 2 ini kita sudah bisa masuk keterangan. Keterangannya di sini apa misalnya? Misalkan Bapak Ibu nanti masukkan gambar khas, misalnya kalau di daerah Jambi itu ikan tempoyak misalnya, jangan cuma dia nggak cuma bisa ngirim ikan tempoyaknya, tapi ada tulisan ikan tempoyak, seperti itu Bapak Ibu.
Kita mulai ya, caranya sama seperti yang lain, kita tinggal slideshow seperti ini dan waktunya tidak perlu dibatasi. Kalau mau dibatasi juga boleh, misalkan sampai 4 menit, boleh deh 4 menit Bapak Ibu untuk mengirimkan gambar. Nah, kita aktivitas dengan slide kita coba ya Bapak Ibu. Ini kalau aktivitas dengan slide berarti nanti tidak perlu kita klik tombol image upload-nya karena dia otomatis. Nah, caranya kita tinggal slideshow seperti ini dan dia otomatis Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Dan dia otomatis akan memulai langsung, jadi tidak perlu saya klik. Silakan Bapak Ibu kita kulineran virtual ya, Bapak Ibu melihat ada makanan apa ya yang khas di daerah masing-masing. Wah, sudah ada Bapak alcemis, ketoprak, ada wajit cilin, kayaknya saya pernah makan. Ada singgang Sumbawa, keren. Ada kue dongkal. Ada ikan tempoyak patin dari Jambi. Ada yang dari Jambi. Khairul Mukminin. Ada soto Banjar. Keren banget. Wah ini saya yang belum pernah makan ini. Tahu kecap. Dari mana ya Pak Febrianto? Ada kue basah. Ada lemang. Ya, lemang ini makanan wajib kalau setiap lebaran. Nasi goreng, rendang. Oh, ini dari Padang nih pasti nih. Ada telur-teloran ya 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 ini jajanan ya, jajanan paling khas. Ada biskuit kelapa. Ada sinonggi. Pernah dengar ya, tapi ini apa sinonggi ya? Ada pempek, ini pasti dari Palembang. Ada coto, ini pasti dari Makassar. Ada soto Lamongan, ada bika Ambon. Nah ini keren, bika Ambon tapi dia dari Medan. Gonggong laut banyak ya, nggak pernah saya tahu di sini gonggong laut itu apa gitu ya. Gonggong, oh dia semacam kayak seafood gitu ya. Oke oke, lupis ini yang saya suka. Opak gambir saya belum pernah makan. Ternyata kayak kita kaya banget ya Bapak Ibu dengan makanan. Nasi tiwul saya belum pernah makan juga. Ada bakso, bakso itu my favorite food. Ini sangat saya suka sekali. Ada sate bandeng ini yang selalu saya masih impikan tapi belum pernah bisa belum bisa kesampaian. Nah ini wadai ipau. Wadai ipau itu apa ya Bapak Ibu? Macam kuenya tapi cantik. Ada wadi jelawat. Wadi jelawat. Semacam apa itu wadi jelawat Bapak Ibu? Ada bingka, kentang, keren. Ada jagung bose dari Nusa Tenggara. Semacam ada nasi kah itu apa? Ada kacang. Ada telepon onde-onde keren banget. Masih ada waktu Bapak Ibu yang belum mengirimkan makanan khasnya, masih ada 27 orang nih di sini yang belum mengirimkan. Silakan. Belum ada makanan khas dari daerah saya sepertinya belum ketemu. Docang Bogor, mau sekat. Wah, apa ini ya mau? Mau sekat. Mau sekat. Macam apa ya ini? Kue ya? Tempe bacem. Idola banget ini kalau tempe bacem. Jagung ititi. Jagung titi. Semacam emping ya Bapak Ibu ya, tapi dipipihkan gitu ya. Keren-keren. Tinggal 45 detik Bapak Ibu silahkan yang belum mengirimkan jawabannya. Akhirnya datang juga coto Makassarnya. Di sini jarang banget, hanya cuma satu penjual coto Makassar di daerah saya. Ada stik ayam, ya bukan main lagi ya stik ayam. Makanan khas daerah kan stik ayam, ya stik ayam. Tapi kayaknya tadi ada yang coto juga kayaknya di atas di pertama tadi. Nah, tinggal 15 detik, Bapak Ibu 13. Nah, kalau sudah selesai ini akan tertutup secara otomatis. Ada 41 bisa kelihatan ya di sini Bapak Ibu ada 41 yang sudah mengirimkan jawaban. Nah, kita lihat ya Bapak Ibu kalau membesarkan seperti tadi kita tinggal klik seperti ini. Misalkan kita berikan bintang, terus kita next lagi, wajib cililin. Nah, seperti itu. Saya kalau makanan kayak gini tuh bisa nambah berkali-kali loh Bapak Ibu. Pak Taufik, terima kasih Pak Taufik. Enak banget nih Pak Taufik, untung saya sudah makan malam.
Wah. Bapak Ibu ada yang tahu tempoyak nggak? Tempoyak itu adalah durian yang difermentasikan. Kebayang nggak Bapak Ibu? Ini tempoyak loh Bapak Ibu. Tempoyak. Kebayang ini durian. Yang kuning-kuning itu adalah durian. Durian yang difermentasikan. Tapi bukan yang busuk ya. Jadi rasanya itu enak banget Bapak Ibu. Ada rasa tetap, ada rasa duriannya, manis, asin. Pokoknya enak lah. Terima kasih Bapak Ibu, saya kasih bintang deh semuanya. Saya nggak kuat nih lihat makanannya enak-enak banget. Saya kasih bintang 5 deh. Oh jadi 6 bintang jadinya. Oh 5 bintang. Terima kasih ya Bapak Ibu sudah mengirimkan makanannya enak-enak semua. Oke Bapak Ibu, itu adalah image upload. Jadi kebayang nggak sudah Bapak Ibu, image upload ini besok saya gunain untuk apa ya? Nah seperti yang saya sampaikan tadi, kalau guru IPA bisa gunakan seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau kita yang guru bahasa, bisa minta mereka untuk buat, misalkan minta mereka untuk buat puisi, daripada mereka maju ke kita semuanya satu persatu, ya kan? Bu, lihat dulu Bu, ini udah bener. Nah, kita tinggal silakan upload di sini, nanti saya akan periksa satu-satu. Kita langsung periksa sama-sama pakai proyektor. Wah, jadi Bapak Ibu yang di sekolahnya ada proyektor satu kelas satu proyektor, maka Bapak Ibu wajib sujud syukur deh. Ketimbang kami yang di daerah ini masih banyak sekali sekolah-sekolah yang belum mendapatkan fasilitas seperti itu. Mungkin ada satu dua, jadi harus giliran dengan kawan-kawan yang lain untuk makainya, dan ya harus ditenteng kiri kanan dulu. Ya begitulah Bapak Ibu ya, saya malah jadi curhat. Nah selanjutnya fitur keberapa ya ini Bapak Ibu? 1, 2, 3, 4, kelima. Nah, fitur kelima ini adalah fill in the blanks. Fill in the blanks itu artinya melengkapi teks yang rumpang atau teks yang hilang. Ini biasanya sih sangat bermanfaat sekali bagi kami nih yang guru bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga guru selain mata pelajaran bahasa ya Bapak Ibu, karena kan ada juga namanya isian pendek. Bapak Ibu bisa memanfaatkan ini untuk isian pendeknya. Katakanlah contohnya seperti ini Bapak Ibu. Ini saya hapus dulu. Kemudian kita pilih fill in the blanks. Nah, sayangnya saat ini itu masih terbatas sampai 5 pertanyaannya yang bisa dilakukan. Mudah-mudahan nanti di versi selanjutnya bisa ditambah, bisa sampai 10, 20 seperti itu. Nah, misalkan di sini ada berapa nih Bapak Ibu yang harus diisi peserta didik kita? Ada 5, berarti kita pilih 5. Nah, kita tentukan kunci jawaban, kita klik kunci jawabannya. Nah, kita masukkan kunci jawabannya. Dan jangan khawatir Bapak Ibu, ini tidak berpengaruh dengan huruf besar atau huruf kecil di awal, di tengah, ataupun keseluruhannya. Ya, contoh ya Bapak Ibu, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil, gitu. Oke, adil. Jawaban nomor 2, beradab, beradab. Nah, gitu kan. Yang ketiga berarti isinya kunci jawabannya persatuan. Nah, keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, seperti itu. Ini kunci jawabannya. Ya. Nah, sementara yang lain Bapak Ibu kita atur ini misal durasinya hanya bisa diisi 3 menit saja. Nah, gitu Bapak Ibu. Kemudian kita slideshow. Nah, Bapak Ibu boleh jawab dengan salah-salah ya Bapak Ibu, biar nanti bisa kelihatan, oh ada yang salah, ada yang benar gitu. Biar ada variasinya, nggak mesti harus dijawab benar semua. Jadi biar ada variasinya. Silakan dibantu Bapak Ibu untuk dijawab. Oh ternyata begini ya cara ngisi fill in the blanks. Keren banget Bapak Ibu. Besok Bapak Ibu mengajar PowerPoint menggunakan PowerPoint tapi sudah ada fill in the blanks-nya. Nah, kita nih keren banget yang bahasa teks. Jadi ngasih teks, mereka suruh pahami teksnya, ya kan? Misalnya pakai model Zentra based teks, ya kan? Berikan teksnya, kemudian kita berikan pertanyaan. Nah, seperti itu. Seperti ini ya Bapak Ibu. Ini sudah ada Pak Febri yang sudah mengisi, ada Ibu Eka,
ada Ibu Evi, ada Mukaromah, ada Imam, wah rame yang sudah mengisi. Nah, kita juga bisa apa? Saya mau bilang apa nih? Kita juga masih bisa melihat siapa yang belum menjawab gitu. Pak Andi Hudia belum menjawab, Ibu Asnidar belum menjawab, Ibu Tiur, kenapa belum menjawab Bu? Kayak gitu. Kita dengan peserta didik. Ada Pak Rida, kenapa belum jawab Pak Rida? Gitu ya, Bapak Ibu. Nah, oke, terima kasih ya Bapak Ibu sudah menjawab. Bantu saya jawab dengan salah gitu. Nah, jadi biar nanti bisa kelihatan, oh kalau dijawab salah itu ternyata seperti itu bentuknya. Kalau jawabnya benar semua kan nggak bisa lihat variasinya Bapak Ibu. Kita kan bukan mau berlomba malam ini. Kita mau sama-sama belajar. Wah lupa soalnya. Masukin kode kemana ya tuh kelas. Linknya terhapus tadi keluar. Oke, maaf baru gabung ganggu ini saya keluar. Kenapa ya? Oke, bentar ya. Yang mau gabung kembali, saya kirim linknya deh biar Bapak Ibu. Karena kita masih ada nih beberapa yang bisa kita. Nah, silakan gabung. Seru banget Bapak, iya. Memang seru banget sih sebenarnya ini. Ya, oke kita balik lagi. Saya jamin kelas Bapak Ibu tidak ada diam-diam deh kalau sudah pakai kelas poin. Tinggal Bapak Ibu lagi bagaimana caranya Bapak Ibu antusias. Kalau Bapak Ibu antusias mengajarnya, pasti peserta didik juga antusias. Kalau kita lemes, ya peserta didik juga lemes. Oke, tinggal 31 detik. Bapak Ibu ada 40 orang yang sudah menjawab, ada 40 guru menjawab peserta didik, sedangkan 26 yang diam-diam aja masih pusing kayaknya jawabnya apa gitu. Peserta didik kita juga kayak gitu ya, Bapak Ibu. Ada yang diam-diam gitu, entah apa yang disampaikannya, apa yang ditulisnya, ya kan? Nah, tadi 25 bertambah 27. Oh, pesertanya naik ke 69. Baik, habis jawabannya Bapak Ibu, terima kasih. Yeay. Nah, kelihatan ya Bapak Ibu, yang warna merah artinya salah, ya, tidak sesuai dengan kunci jawabannya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa melihat, misalkan II Febrianto. Oh 4 yang benar, masih kita beri bintang gitu. Kita lagi Eka Suryani, ya cuma 2 yang benar. Maaf ya, belum kasih bintang dulu gitu. Ibu Evi, ya cuma 2 benar. Maaf ya, belum kasih bintang gitu. Contohnya ya Bapak Ibu. Mukaromah, keren sekali, benar semua. Kita kasih bintang untuk Mukaromah gitu. Pak uh, Pak Iman. Pak Iman belum ada yang benar. Nanti perbaiki lagi ya. Gitu. Wah salam. Kenapa saya beri bintang semua? Masya Allah. Gini maksudnya harusnya di sini. Nah harusnya bintang di sini. Ya udah deh nggak apa-apa kita beri bintang semua karena sudah partisipasi. Gitu deh maksudnya Bapak Ibu. Nah misalkan oh ini benar 4 boleh deh kasih bintang. Suryani maaf belum kasih bintang ya. Evi juga belum gitu. Ibu Sulaminingsi benar semua, wah keren gitu. Bapak berikan tambahan bintang ya. Imas, wah benar 4, saya kasih tambahan deh bintang. Nah sampai seterusnya, seperti itulah Bapak Ibu. Misalkan Bu Haryati, wah benar semua, Bapak kasih bintang ya. Nah keren sekali Bapak Ibu seperti ini. Ya, oke. Kita tampilkan jawaban yang benar. Nah jawaban yang benar bisa lihat seperti ini. Ini ada statistiknya Bapak Ibu. Wah, ternyata peserta yang menjawab benar adil itu ada seperti ini. Nah, kita bisa berikan bintang untuk Wah, misal beradab. Oh, ada peserta yang benar seperti ini. Ini juga bisa berikan seperti itu Bapak Ibu. Keren ya? Nah, itu adalah fill in the blanks. Sekarang kita coba lihat fitur selanjutnya. Fitur selanjutnya adalah audio record. Lagi-lagi untuk guru bahasa Inggris kayaknya lebih nyaman ini juga. Bahasa Inggris, bahasa Arab. Adakah di sini Bapak Ibu yang mengajar bahasa Arab atau bahasa Jerman atau bahasa lainnya selain bahasa Inggris dan bahasa Indonesia? Bahasa Jerman mungkin, bahasa Mandarin mungkin. Dan ini bisa digunakan. Bahasa Jepang, wah keren banget. Ada yang belajar bahasa Jerman di sini. Kita bisa belajar bahasa Jerman ya.
bahasa Jerman, bahasa Jepang gitu. Nah, ini bisa banget kita pakai. Ini contoh ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu saya minta memperkenalkan diri menggunakan bahasa Inggris. Jadi Bapak Ibu boleh menyampaikan hello, my name is bla 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 gitu, namanya siapa, I'm from bla bla bla. Thank you. Nah, gitu. Nah, bisa juga Bapak Ibu minta peserta didik kita untuk mereka membaca teks ya, teks misalnya teks bahasa Indonesia boleh, teks bahasa Inggris juga boleh. Mereka baca masing-masing, terus mereka upload. Nah, gitu. Jadi mereka nggak malu-malu, Bapak, buat semacam minta mereka untuk menjelaskan ulang sesuatu, tapi dengan kalau dulu kan namanya voice note, bukan dulu sih, kalau sekarang kan namanya voice note. Nah, kita juga bisa apa namanya minta mereka untuk mengirimkan dengan suara. Oke ya. Jangan putus di Sulsel. Bapak nanti saya Pak Zulhaji nanti saya jawab ya. Oke, Bapak Ibu, untuk memakai audio record ini caranya cukup gampang, bukan cukup sih, sangat gampang. Jadi ini saya matikan dulu. Kita pilih audio record di sini. Bapak Ibu ya tidak ada perlu diatur deh di sini. Tinggal durasi aja. Durasi saya kasih agak panjang deh, 5 menit Bapak Ibu. Nah, 5 menit. Bapak Ibu silahkan diperkenalkan dirinya masing-masing ya. Boleh, nggak perlu harus yang bagus banget bahasa Inggrisnya Bapak Ibu. Hello, hello, my name is. Nah, seperti itu boleh deh. Ya, ini hanya contoh kok Bapak Ibu. Tidak ada penilaian dari kepala sekolah, apalagi dari pengawas. Oke, Bapak Ibu, ini saya slideshow. Silahkan Bapak Ibu, 5 menit dari sekarang. Saya hidupkan musiknya boleh ya Bapak Ibu sambil saya minum dulu sebentar. Sudah ada Ibu Imas Kurniasi, ada Pak Rusman. Pak Rusman belum ada yang dikirim Pak, suaranya nggak masuk. Nah, sudah ramai, terima kasih. Ada Pak Zulhaji, tapi nggak ada spektrum suaranya sepertinya. Nggak apa-apa, saya tunggu dulu deh Bapak Ibu, silahkan. Sampai 5 menit. Ada 18 orang, 19 yang sudah mengirimkan. Sambil menunggu saya melihat, kalau saya ngomong mengganggu deh. Masih ada yang mau mengirimkan? Oh, masih ada sepertinya. Oke, saya tutup ya Bapak Ibu. Cukup ya. Nanti kepanjangan waktunya habis. Nah, sudah 20.04. Saya tutup, terima kasih Bapak Ibu. Kita dengerin coba ya dari Ibu Imas. Hello, my name is Imas. I'm from Bandung. Thank you. Keren banget. Pak Rusman nggak ada nih suaranya. Ibu Enda? Hello, my name is Enda. I'm from Serang, Banten. Thank you. Ya, welcome. Keren banget. Ibu Epi gimana?
Hello, my name is Evi. I'm from Kalimantan Tengah. Thank you. Ya, welcome. Wah, jauh dari Kalimantan. Hello, my name is Radit. I'm from Malang. Thank you. Ya, welcome Mas Radit. Oke, Ibu Dewi. Hello, my name is Dewi Astuti. I'm from Jakarta. Thank you. Ya, welcome. Ibu Laila. Hello, my name is Laila. I'm from Jakarta. Wah, rame nih Jakarta malam hari ini. Gimana Bu, masih macet nggak Jakarta Bu? Hello, Halo. my name is Salma. Aha, I'm from Bandung. aha. Thank you. Pak Sulistyo. Hello, my name is Sulistyo. I am from Banyuwangi. This activity is very interesting. So, I am proud. Oh iya, thank you, proud of you. I'm proud of you too. Terima kasih. Wah, keren-keren kan Bapak Ibu. Jadi, wah, kebayang deh Bapak Ibu gimana cara menggunakan. Selamat malam, Selamat malam. Mr. Zuhardi. Salam kenal. Salam kembali Bu Mukaromah ya. Bisa kebayangkan Bapak Ibu gimana serunya ini digunakan di dalam kelas kita setelah mereka record suara mereka sendiri itu. Ada keseruan tersendiri karena tidak semua orang itu ternyata Bapak Ibu pede mendengarkan suaranya sendiri. Benar nggak? Termasuk saya pada awalnya Bapak Ibu dengan suara yang pada saat pembagian suara bass saya nggak hadir Bapak Ibu. Jadi saya ditakdirkan tidak memiliki suara bariton yang berat. Tidak ada suara bassnya, semuanya treble. Makanya saya pakai mic yang segede ini Bapak Ibu supaya suara saya itu ada bass-bassnya sedikit. Padahal sesungguhnya nggak seperti ini. Ya, gitu ya Bapak Ibu, terima kasih. Mohon maaf ini nggak bisa kita dengerin semua karena 20.07 nih sudah. Tapi nanti saya akan jelasin. Tetap akan dengerin Bapak Ibu nanti ya setelah kegiatan ini. Hello, my name is Susanti and I'm from Jakarta. Nice to see you all. Stay healthy and happy. Thank you. Amin. Stay healthy and happy ya. Kita harus tetap selalu sehat dan bahagia. Iya, terima kasih ya Bapak Ibu. Ini tetap saya simpan. Terima kasih, aduh senang banget saya malam hari ini. Terima kasih Bapak Ibu. Sekarang setelah kita menggunakan audio record, sekarang kita akan menggunakan fitur yang kedua dari terakhir. Nah, fitur dari kedua dari terakhir ini Bapak Ibu adalah namanya video upload. Video upload ini memungkinkan kita Bapak Ibu untuk peserta didik itu mengupload videonya ke laptop ke kita. Tapi Bapak Ibu catatannya adalah videonya bukan durasi yang panjang. Ya, sekali lagi videonya bukan durasi yang panjang di atas mungkin 2 menit, 3 menit. Memungkinkan hanya video-video yang berukuran seperti ukuran di TikTok deh, durasinya Bapak Ibu 60 detik kah misalnya atau 90 detik, bukan yang sampai 5 menit atau sampai 10 menit, tidak ya. Bisa seperti kayak untuk kalau kita yang guru bahasa Inggris, bahasa Jepang atau mungkin bahasa Indonesia bisa membuat video percakapan, conversation seperti itu, atau mungkin video anak kita melakukan drama berpuisi seperti itu, atau kita yang di luar dari mata pelajaran bahasa bisa kita meminta peserta didik kita mereka itu untuk menyampaikan ulang atau membahas kembali atau menceritakan kembali apa yang telah mereka lakukan ya Bapak Ibu. Saya izin sebentar untuk keluar dulu dari PowerPoint saya karena sepertinya agak berat laptop saya dengan koneksi seperti ini. Sebentar saya balik lagi. Saya matikan share screen-nya dulu. Oke. 20.10. Insya Allah masih ada waktu. Tapi tanya jawab. Besok, kalau Bapak Ibu, besok kita habiskan tanya jawabnya ya. Malam ini mungkin 1 atau 2 saja dulu. Karena
sayang banget kalau ini nggak selesai atau nggak putus Bapak Ibu, karena masih ada nanti bagian akhir yang sangat penting menurut saya. Jadi nanti pertanyaannya boleh disimpan untuk malam besok. Besok insya Allah tidak ada yang, kok ini yang keluar? Bentar. Besok insya Allah tidak terlalu panjang lagi yang akan kita bahas, tapi itu sangat penting juga Bapak Ibu untuk kita pakai di dalam kelas kita. Masya Allah, saya harusnya salah. Sebentar. Ininya lama ya. Oke, ini sudah siap, selesai. Nah, sekarang Bapak Ibu kita akan menggunakan video upload. Jadi di kelas poin kita juga bisa loh Bapak Ibu mengupload video ya. Tapi ingat ya Bapak Ibu jangan meminta peserta didik kita mengupload video yang panjang. Karena pertama akan berpengaruh sekali dengan konektivitas internet kita masing-masing. Semakin banyak, semakin lama durasi videonya, maka akan semakin lama. Nanti habis durasi kita mengajar hanya menunggu itu saja. Kecuali kalau memang kita khususkan, tapi nggak ada lah ya, mengkhususkan waktu untuk itu. Tapi rasanya nggak mungkin Bapak Ibu. Nah, kalau kita boleh, Bapak Ibu mau mencobanya, boleh. Nah, kita tinggal pilih video upload di bagian ini. Kemudian, ini tidak ada yang aneh-aneh, kita tinggal bisa masukkan keterangan juga seperti ini. Nah, kalau boleh Bapak Ibu saya minta kalau Bapak Ibu ada video rekaman video saat Bapak Ibu berlibur ke suatu daerah atau misalnya video pendek di lingkungan sekolah Bapak Ibu, boleh divideoin, jangan videoin sekarang. Yang ada di handphone atau di laptop masing-masing, Bapak Ibu silahkan kirim nanti ya, biar nanti kita bisa lihat kondisi di tempat. Kalau Bapak Ibu bisa lihat di slideshow saya, ini adalah Sungai Batanghari. Jadi kalau Bapak Ibu pernah dengar Sungai Batanghari, nah saya berada di muaranya Sungai Batanghari. Jadi muaranya itu di depan rumah saya ini, 1 blok dari rumah saya itu sudah Sungai Batanghari dan sudah Laut Cina Selatan. Nah seperti itu. Jadi setiap hari lihat laut Bapak Ibu, tapi lihat laut nggak ada pantainya. Di situ letak anehnya ya, karena berlumpur. Oke, baik Bapak Ibu, saya coba kita coba slideshow-kan seperti ini. Nah, jadi dia otomatis sudah langsung seperti ini dan durasinya ini kita tidak, ini sudah, nah ini durasinya nggak kita atur Bapak Ibu. Jadi kalau video usahakan tidak memaksa, misalnya harus sekian menit. Karena kan kondisi koneksi anak-anak kan beda-beda. Kecuali kalau Bapak Ibu menggunakan WiFi dari sekolah, kan sama tuh biasanya semuanya. Silakan Bapak Ibu jika ada videonya pendek, 1 atau 2, nggak apa-apa. Biar nanti kita bisa sama-sama lihat, oh bentuknya tuh seperti ini loh. Ya, kita tunggu sampai kita tunggu seperti ini juga boleh sambil mainkan musik yang ada di sini ya Bapak Ibu. Ya tadi Bapak Ibu, jadi jangan dipaksakan durasinya untuk batasan waktu maksud saya, karena prosesnya itu lama. Karena ini, ya ini sudah ada masuk nih pendek. Nah
Ada Pak Sulistyo. Adventure at Sarangan Lake. Wow, keren banget. Kita coba lihat ya Bapak Ibu sambil menunggu jawaban dari Bapak Ibu yang lain. Kita cek 1, 2, 3, gelap-gelapan ininya. Gelap-gelapan ya Pak Deden. Kita cek Pakai ring light atuh Pak Deden. Nah, kita lihat Pak Andi. Ya, ya. Halo. Ya, oh keren banget ya ruangan. Ini ruangan apa Pak? Ruangan kantornya kah atau ruangan ini? Lobby kelasnya. Wah, keren banget. Pak Sulistyo. Ini adventure at Sarangan ya. Wow, next week good ya. Iya. Seru ya Bapak Ibu. Ya, kita coba Ibu Ek. Lucu ya Bapak Ibu. Ada Pak Iman, motivasi. Oh iya. Oh iya, ada Mbak Nana. Jadi mahasiswa adalah sebuah privilege, keistimewaan yang tak semua pemuda diberkahi kesempatan. Kalian adalah bagian dari 35% anak muda seusia kalian. Nah, keren kan Bapak Ibu? Kebayang nggak ini juga bisa digunakan untuk seperti ini? Hanya menggunakan PowerPoint kita. Coba-coba. Wah, ini guru penggerak nih pasti nih. Iya, ini mau panen karya ya. Pak Zulhaji, pemandangan di Bisoloro. Oh, Bisoloro itu di mana Pak? Oh, keren. Aduh, sudah mau 2017. Masih ada satu yang belum saya sampaikan nih Bapak Ibu. Nah, di kondangan. Iya. Oh, bukan kondangan, pentas kreasi bahkan ya. SMA Negeri 1 Sepang. Maaf ya, saya kira kondangan tadi karena nggak lihat ternyata ada spanduknya di sini. Baik Bapak Ibu, waduh saya nggak bisa lihat semua kegiatan Imtak. Ada yang di alun-alun Bandung, keren. Saya kangen banget ke sini. Apakah sekarang sudah bisa kita ke alun-alun Bandung? 2 bulan yang lalu ke sana sepertinya nggak bisa, ditutup. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf ya, kita nggak bisa baca penonton semua. Tapi paling tidak seperti itulah caranya. Oke, nah sekarang ini kita close. Nah sekarang kita coba lihat sistem pelaporan dan My Class. Nah kerennya Bapak Ibu, kalau di ClassPoint kita juga bisa Halo, cek Pak Swadik. Mohon maaf Bapak Ibu, sepertinya ada kendala dari perangkat Pak Suhardi. Sedikit gangguan, kita tunggu terlebih dahulu untuk Pak Suhardi agar bisa masuk kembali. Bapak Ibu, mohon maaf lampunya mati. Begitulah kalau tinggal di daerah. Tapi ini tinggal sedikit. Kasih bintang untuk kami, video kami please ya. Oke. Halo, suara saya terdengar nggak Mas? Terdengar Pak, sudah masuk. Oh iya, oke. Ini masih ada baterai laptop saya masih ada sekitar berapa persen. Saya lanjut ya Bapak Ibu, mohon maaf ini keadaannya. Saya matikan kamera biar hemat baterai. Saya share screen dulu.
Nah, beginilah. Nah, sekarang kita sudah sistem pelaporan dan my class. Nih, Bapak Ibu. Mas, kayaknya malam ini kita nggak bisa tanya jawab ya, karena baterainya tinggal sedikit nih. Nanti pertanyaan malam ini tolong direkap aja, kemudian malam besok kita habiskan untuk sesi pertanyaan. Baik, Pak. Oke, sip. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke bagian multiple choice. Nah, di bagian multiple choice, Bapak Ibu, oke, kita coba ya. Untuk multiple choice, kita tinggal pilih di sini multiple choice. Mohon maaf, Bapak Ibu, suara saya sudah berbeda ya, karena ini adalah suara aslinya. Nah, di sini Bapak Ibu ada pilihan. Sekarang multiple choice-nya pilihannya bisa sampai 8 pilihan. Jadi kalau misalnya jawabannya ada, kunci jawabannya di sini ada 8, maka kita pilih 8. Nah, karena di sini cuma ada 3, maka kita pilih 3, Bapak Ibu. Kalau misalnya jawabannya lebih dari 1, bisa nggak? Bisa, kita bisa memilih lebih dari 1 kunci jawabannya. Karena ini jawabannya cuma 1, maka kita pilih 3. Kemudian kunci jawabannya, misal jawabannya adalah A, maka kita pilih ini. Oke, dan kalau Bapak Ibu menginginkan multiple choice-nya ini ada laporannya nanti berbentuk Excel, maka ini harus dicentang seperti ini. Ya, dan ini kita atur apakah ini soalnya berbentuk mudah, sukar, sedang, atau sulit. Nah, karena ini jawaban pertanyaannya menurut saya mudah, maka kita pilih mudah. Lalu ini Bapak Ibu saatnya ini kita kecilkan. Jadi anak-anak nanti nggak bisa lihat Bapak Ibu jawaban teman-temannya. Oke, kita bisa durasikan, misalnya durasi waktunya cuma 1 menit. Nah, Bapak Ibu boleh nanti pilih jawaban yang salah-salah ya, jangan benar semua, biar nanti bisa lihat variasinya seperti apa. Boleh dibantu ya Bapak Ibu, silahkan. Oke, nah ini saya sudah hidupkan. Nah, Bapak Ibu sudah boleh jawab sekarang. Baju tradisional dari Provinsi Aceh adalah, Bapak Ibu tolong jawab ada yang salah ya, jangan benar semua. Biar nanti bisa lihat variasinya seperti apa. Kita lihat. Ya, silakan Bapak Ibu dijawab. Ya, kita tunggu sampai waktunya habis ya, Bapak Ibu. Mas, nah kalau nanti saya tiba-tiba menghilang, berarti baterai laptopnya habis. Baik, Pak. Oke. Dan ini juga bagian akhirnya. Nah, kelihatan ya, Bapak Ibu. Ini adalah, nah, ini ada jawaban A, B, C. 12 orang menjawab A, 14 menjawab B, dan 10 menjawab C. Dan kalau kita lihat tampilkan jawaban yang benar, dan disinilah riuh rendahnya kelas itu, Bapak Ibu. Ya, riuh rendahnya kelas itu nanti. Dan, wah, ternyata jawabannya benar, gitu. Nah, kita lihat siapa saja yang menjawab benar. Nah, kayak gini. Susanti, Basuki, dan lain sebagainya, maka semuanya kita berikan bintang. Karena dia jawabannya benar. Oke, gitu ya, Bapak Ibu. Nah, sekarang Bapak Ibu ini kita tutup seperti ini. Nah, kita pilih quiz summary-nya. Nah, kita bisa mendownload laporannya, Bapak Ibu. Kita bisa menampilkan kuisnya seperti ini. Kita juga bisa mendownload laporannya. Download laporannya, kita tinggal klik download laporan seperti ini. Nah, kita lagi mendownload filenya. Dan ini sudah terdownload di bagian ini. Kita klik seperti ini. Dan hasilnya nanti dalam berbentuk Excel yang sudah rapi. Jadi bisa menjadi portofolio kita, Bapak Ibu. Wah, sayangnya di Excel saya agak bermasalah nih, nggak bisa terbuka Bapak Ibu. Coba saya lihat di bagian
Download. Apakah masih bisa saya buka? Mudah-mudahan bisa terbuka di laptop saya ya, Bapak Ibu. Ini harusnya bisa terbuka. Nah, ini bisa. Kelihatan ya, Bapak Ibu, rapi. Jadi, total bintangnya berapa? Ini karena benar semua. Kemudian, ini skornya. Oke, ini kecepatan menjawabnya. Ibu Susanti Basuki itu hanya membutuhkan waktu 3 detik untuk menjawab satu pertanyaan itu. Keren ya, Bapak Ibu ya. Nah, itu adalah bagian dari multiple choice. Nah, untuk melihat hasilnya, misal untuk gamifikasinya, kita lihat ya Bapak Ibu. Jadi, polanya di kelas poin itu adalah kita berikan dulu penghargaan berupa bintang, ya. Setelah mereka dapatkan bintang, mereka akan mengumpulkan lencana dan level. Jadi semakin banyak bintangnya, semakin bisa naik nanti levelnya. Dan nanti kita bisa berikan motivasi sebagai kayak leaderboard-nya. Siapa sih pemimpin di dalam kelas? Nah, biasanya seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk melihatnya, melihat leaderboard-nya, kita bisa masuk ke slideshow. Seperti ini, dan di sini ada lambang bintang, Bapak Ibu. Nah, disinilah kelihatan. Jadi yang terbaik saat ini adalah dipegang oleh 2 orang, ada Ibu Basuki dengan Bapak Taufikur Rahman. Oke, alhamdulillah sudah hidup lampunya. Disusul oleh disusul oleh Ibu Haryati di level kedua. Dan level ketiga, dan ada di level 3 juga ada Pak Alchemis dan lain-lainnya. Seperti itu Bapak Ibu. Dan ada juga bentuknya laporannya bisa seperti ini. Keren ya Bapak Ibu. Nah, ini sebenarnya saya mau mengajak Bapak Ibu untuk membuat polling. Tapi kayaknya kita bahas malam besok aja Bapak Ibu. Nah, yang terakhir nih Bapak Ibu, kita sangat beruntung sekali. Kenapa? Karena baru hari ini, tadi sore sih saya di briefing sama pihak kelas point dari Singapura. Kita Bapak Ibu diberikan kesempatan untuk melihat duluan. Sekarang lagi rame tuh di Facebook. Melihat duluan, mencoba lah. Tapi mencoba kayaknya belum Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu yang tahu informasinya duluan. Jadi Bapak Ibu nanti boleh mendaftar sebagai waiting list pengguna AI. Jadi sekarang sudah AI juga. Sekarang sudah musimnya AI ya Bapak Ibu. Keren Bapak Ibu. Ini adalah kita yang pertama kali diberikan kesempatan dari sekian ratus webinar, workshop, pas point kita yang pertama kali diberikan kesempatan. Malam besok Bapak Ibu kita akan cobakan ini, mudah-mudahan tidak ada masalah. Jadi Bapak Ibu kita bisa membuat soal, keren Bapak Ibu, kita bisa membuat multiple choice, fill in the blanks, short answer itu menggunakan AI dengan sudah ada taksonomi Bloom's-nya. Bagaimana cara menggunakannya malam besok ya Bapak Ibu, jangan lupa hadir. Oke, dan saya akan menjelaskan juga fitur-fitur keren yang ada di bawah ini yang belum saya sempat jelaskan di malam pertama. Karena harusnya saya jelaskan di malam pertama, saya cuma menjelaskan 2 aja, name picker, 1, dan yang satunya lagi adalah dan draggable object. Baru 2 itu. Selebihnya ini masih banyak Bapak Ibu. Yang guru matematika jangan lupa nggak hadir besok Bapak Ibu. Yang guru matematika fisika ini wajib datang besok karena ini adalah fitur khusus buat Anda ya guru matematika buat malam besok insya Allah. Demikian Mas malam ini yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu mohon maaf tadi ada terputus sebentar dan sekarang masih keadaan alhamdulillah sudah lampunya hidup. Saya hidupkan dulu lampu di depan saya biar
Saya tetap terlihat glowing. Saya stop share sekarang. Nah, sudah glowing sekarang. Baik, terima kasih Pak Suhardi atas penyampaian materinya. Luar biasa Bapak Ibu, keren banget ya Bapak Ibu. Bisa dibayangkan bagaimana nanti jika kelas poin ini diaplikasikan ke siswa kita, ke peserta didik kita di kelas begitu. Nah, mungkin kita berikan kesempatan 1 atau 2 begitu Pak Suhardi untuk yang bertanya. Boleh, masih ada waktu 1 atau 2 deh. 1 atau 2 pertanyaan, kemudian Terima jika kasih Bapak Ibu yang bilang mantap, terima kasih. Luar biasa. Baik Pak, kita persilakan. Di sini ada Bapak Taufikur Rahman sudah raise hand dari tadi. Silakan Pak Taufikur Rahman. Taufik barakallah Ibu. Oke, terima kasih Pak. Selamat malam Sama-sama. semuanya. Assalamualkum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja Pak ke pertanyaannya. Jadi yang pertama itu ada masalah tadi pada saat ditampilkan slide drawingnya Pak Suhardi. Jadi slide-nya di saya itu tidak tampil. Terus pertanyaan yang kedua, bagaimana kita bisa mengetahui updatean dari softwarenya Pak? Terima kasih, itu saja. Lagi gangguan pula. Terima kasih Pak. Halo Pak Suhardi, sepertinya terkendala lagi Pak Suhardi ini. Kita tunggu dulu Pak. Ini sudah kembali. Mas, mohon maaf saya terputus pas tadi Pak Taufik lagi bertanya yang tegaran cuma a kayak gitu. Ini Pak, saya ulang Pak ya. Boleh. Mohon maaf ya Pak. Pertanyaan yang pertama tadi pada saat Pak Suhardi tampilkan slide drawingnya, jadi slide di tampilan laptop saya itu tidak tampil Pak. Itu kendalanya apa kira-kira? Terus pertanyaan yang kedua, bagaimana kita bisa mengetahui updatean dari software ini Pak? Terima kasih, itu saja. Baik Pak Suhardi, bisa langsung dijawab terkait pertanyaan tersebut. Halo Pak Suhardi. Ya, mohon maaf saya terlempar lagi, Masya Allah. Pertanyaan kedua boleh diulang Pak? Aduh, mohon maaf ya Pak. Pertanyaan kedua, bagaimana kita bisa mengetahui updatean dari software ini Pak? Kalau misalkan nanti ada updatean terbarunya, bagaimana kita bisa mengetahui? Gitu aja Pak. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Saya jawab langsung yang nomor 2 dulu karena itu yang paling saya dengar. Yang pertama saya ingat juga kayaknya. Yang kedua, kalau kita mau mengetahui apakah ada updateannya, dia update secara gradually tapi biasanya tidak dikasih tahu. Tapi updateannya kalau secara minor itu biasanya kita pakai dulu Pak. Jadi kita pura-pura pakai dulu. Bukan pura-pura sih ya, kita pakai kemudian kita teskan ke dalam laptop kita, kemudian buka browser, kemudian kita tutup lagi. Biasanya nanti dia akan ada kayak semacam CMD gitu loh Pak, layar warna hitam. Dia ngupdate tersendiri otomatis, dia ngupdate-nya otomatis Pak. Seperti nanti kalau Bapak sudah masuk orang-orang yang beruntung untuk menggunakan AI-nya ClassPoint, Bapak nanti akan mendapatkannya secara otomatis, tidak perlu lagi uninstall atau reinstall. Nah, kemudian untuk yang tidak tampil itu perlu didiagnosis dulu Pak. Jadi kita mau lihat dulu permasalahannya seperti apa, karena biasanya tiap device itu beda-beda Pak. Beda-beda apa permasalahan di laptop Bapak seperti itu. Jadi Bapak nanti akan kami arahkan ke bagian teknis untuk di bagian itu. Oh siap, terima kasih Pak. Terima kasih ya Pak Taufik. Siap Pak. Sampai ketemu malam besok. Siap. Ya, ada Ibu Eka, Mas. Iya. Terima kasih Pak penasaran Taufik. kenapa? Ini langsung saja ke pertanyaan kedua Pak. Ada Bu Eka yang sudah present. Silakan Bu Eka bisa menghidupkan mic-nya. Assalamualaikum Pak Suhardi, terima Waalaikumsalam kasih. Ibu Eka. Kita tetanggaan ternyata Ibu. Di Kepulauan Riau. Iya, Pulau Ini Ibu. keren banget benar. Iya. Keren sekali. Boleh Ibu cerita nggak Bu, kenapa orang BSDM masuk di ClassPoint Ibu? Ibu iya. sehari-hari sebagai apa? Jadi ya ini karena
Sekarang saya sudah beralih ke Widya Iswara. Jadi buat saya ini pemahaman yang Masya buat saya baru Allah. ya. Wajib Mengajar Ibu itu tahu, seperti ini. wajib kalau sudah jadi WI ini. Keren ini, Saya Mas. pikir ini keren sekali, Pak. Benar-benar. Nah, cuman saya sempat coba utak-atik dan terbukalah di PowerPoint ini di Indo Class Point-nya itu, tapi di beberapa menu itu saya lihat itu pro ya Pak, fill in blank, audio record, video upload. Benar. Ceritanya. Tapi ini keren sih buat saya. Baik. Tapi Pak ada Suhardi. kendala Bu Eka, nanti kalau masih ada kendala nanti boleh hubungi saya ya. Saya Insya Allah. Ibu Eka dan rekan-rekan, bukan rekan-rekan, Bapak Ibu WI yang lain itu juga bisa menggunakan ini gitu. Jadi kalau kita ketika turun ke guru-guru ya kan bisa mengenalkan ini dan ya membuat kelas itu lebih interaktif. Baik, Ibu Eka, untuk saat ini kita nanti akan berikan kode Bapak Ibu, kode untuk Ibu Eka juga, kode untuk Bapak Ibu bisa membuka semua fiturnya, kurang lebih hanya 7 hari, tapi 7 hari Bapak Ibu bisa gunakan kode itu untuk Bapak Ibu coba-coba di dalam kelas. Nah, nanti setelah kode 7 hari itu Ibu Eka masih bisa menggunakannya fitur yang basic ya. Ya memang ada yang basic dan ada yang pro. Wah, ada juga yang dari BBRPKB ya. BPSDM Pak. Iya, keren banget. Terima kasih Ibu Eka, nanti boleh japri-japrian ya Ibu kalau ada kendala. Ya Allah, boleh. Ya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Eka, Mas. Kayaknya cukup ya. Pak Taufik, terima kasih Pak sudah bertanya. Pak Suharsono, terima kasih Pak. Sebenarnya ada beberapa pertanyaan lagi di. Iya, boleh direkap aja malam besok, mungkin boleh kita boleh kita jawab di besok malam. Kalau besok kita panjangin deh waktu sesi tanya jawabnya. Baik Pak. Jadi untuk sesi malam hari ini kita cukupkan sekian ya Bapak Ibu. Pak Febri, sebentar Mas, Pak Febri, boleh bisa disembunyikan. Besok kita bahas ya, Mas. Iya ya Pak. Mas, mohon maaf memotong. Baik, saya rasa untuk malam hari ini kita cukupkan sekian Bapak Ibu. Untuk pertanyaan yang belum terjawab akan dibahas kembali di malam terakhir, yakni besok pertemuan kita melalui Zoom meeting. Sehingga Bapak Ibu mohon bersabar yang mungkin pertanyaannya belum terjawab atau mungkin Bapak Ibu yang lain yang belum mencoba karena belum ada kode dari Pak Suhardi sebelumnya. Nanti kita akan mencoba dengan trialnya yang diberikan oleh Pak Suhardi nantinya Bapak Ibu. Sehingga nanti Bapak Ibu bisa mencoba seluruh fiturnya, kemudian praktekannya. Terkait dengan hal-hal yang lain yang lebih mendalam terkait dengan membayar dan lain sebagainya, akan kita bahas besok saja ya Bapak Ibu. Untuk malam hari ini kita cukupkan karena waktu juga sudah membatasi kita, sehingga harapannya nanti Bapak Ibu juga bisa segera beristirahat karena di waktu Indonesia Timur pun sudah pukul berapa sekarang? Sudah 2 jam lebih dulu daripada di waktu Indonesia Barat. Begitu Bapak Ibu. Baik, saya cukupkan sekian Bapak Ibu. Mohon maaf atas mungkin jika ada kesalahan dari kami panitia penyelenggara. Dan mungkin terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini. Kami akhiri untuk sesi malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Inspiratif Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa malam besok. Izin live.